Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini di hari Senin tanggal 22 Agustus kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas beberapa saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Jangan lupa teman-teman untuk mensupport akun Instagram yang baru saya buat dengan username @jurnalricharddarmawan, atau teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi. Untuk IHSG bisa kita lihat bersama hari ini mengalami koreksi 0,90% dengan area low di 7064. IHSG sendiri bisa dibilang mantul ya teman-teman, di area support kurang lebih di sekitaran 7095 ataupun area support di kisaran 7100 ya teman-teman, dimana ini masih cukup positif untuk IHSG setelah kenaikan yang sangat signifikan beberapa waktu terakhir, dimana kurang lebih kenaikannya kita akan ukur dari area low yang ada di bawah sampai pada kenaikan yang kemarin. Kurang lebih IHSG sempat naik sekitar 10,15%, artinya penurunan hari ini menjadi sebuah koreksi sehat bagi IHSG. Untuk area support bisa gunakan area 7100, dan juga kalau area 7100 jebol ada potensi menguji area 7000. Kita harap area 7000 dapat menjadi support yang kuat untuk IHSG. Selain itu adalah angka psikologis, 7000 juga merupakan area support dari inverted head and shoulders. Dan kita perlu waspada kalau misalnya di kemudian hari area 7000 ini jebol dengan volume, ataupun kita lihat nanti dari pergerakan asing yang ternyata keluar cukup banyak yang bisa menimbulkan kepanikan di IHSG. Tapi kalau kita lihat juga pergerakan market hari ini, total transaksinya masih cukup normal, 13,7 miliar. Dan hal yang cukup bagus adalah asing masih belanja ya teman-teman. Asing belanja 4,5T dan jualan 3,6T, artinya masih ada net buy kurang lebih 956 miliar. Seperti yang kita ketahui bahwa IHSG adalah motornya masih asing, jadi kalau asing masih belanja masih cukup bagus walaupun hari ini ditutup melemah. Jadi hal yang perlu diperhatikan adalah area support di kisaran 7100 ataupun di area 7000. Untuk saham pertama yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah CENT, sebuah saham telekomunikasi yang hari ini ditutup menguat 14,12%. Memang secara tren bahwa saham ini adalah saham yang downtrend ya teman-teman. Tetapi ada yang menarik karena hari ini memiliki volume yang paling besar bahkan sepanjang beberapa bulan terakhir ya teman-teman. Volume besar terakhir yang dimiliki itu kisaran bulan Juli, tapi itu tidak ada setengahnya. Dan volume besar berikutnya di kisaran bulan April. Jadi bisa kita bilang bahwa hari ini pergerakan CENT cukup baik karena volumenya besar dan bisa breakout beberapa area resisten. Area resisten yang menjadi area support saat ini ada di area 192 sampai 188. Dan juga kalau ternyata area 192 dan 188-nya gagal menahan koreksi dari CENT, akan menguji area 181 sampai 177. Ada sebuah pola yang menarik kalau misalnya ketika koreksi bisa tertahan di area 2 support ini ya teman-teman, di mana ada potensi membentuk inverted head and shoulders. Ini adalah headnya dan ini adalah right shouldernya. Jadi kita akan tunggu kalau misalnya besok koreksi, akan koreksi sampai area support 1 atau sampai support 2. Dengan volume yang ada, harusnya kenaikan hari ini tidak akan sia-sia ya teman-teman, artinya tidak akan dikembalikan lagi seharusnya ke harga sebelum kenaikan. Kalau ternyata bisa breakout dan closing di atas 198, ada potensi saham ini akan menguji area yang jauh lebih tinggi di kisaran 236. Jadi silakan teman-teman perhatikan area support dan resisten terdekat dari saham CENT. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah AHAP.
Salah satu saham yang hari ini juga ditutup menguat 17% ya teman-teman. Saham ini bisa kita lihat bahwa secara short term saham ini uptrend ya teman-teman. Karena saham ini uptrend terbentuk dari volume-volume yang juga bisa kita lihat volumenya besar-besar ya teman-teman sepanjang bulan Agustus. Untuk sekarang ini sudah berhasil breakout area resisten dengan volume. Jadi kita bisa gunakan area 105 sampai kurang lebih area 100 ataupun area 99 menjadi support dari saham AHAP ya teman-teman. Supportnya kita buat di 105 sampai area 99. Perlu kita ingat juga kalau misalnya tertahan di area 100, ini menjadi peluang yang baik untuk bisa kita tradingkan. Karena tentu saham ini angka psikologisnya di 100 ya teman-teman. Dan kalau kita masuk ke time frame yang lebih kecil, seharusnya ada pola yang menarik dari saham ini ya teman-teman. Polanya adalah double bottom. Dan kemarin sempat false break, walaupun akhirnya sekarang sudah berhasil breakout dengan luar biasa bagus. Jadi untuk target kenaikan dari saham AHAP ini ada potensi kita akan ukur dari area low sampai area neckline, kita copy paste. Jadi ada potensi saham AHAP ini bisa naik kurang lebih ke kisaran 133. Jadi silakan diperhatikan area support terdekat, kalau bisa retest atau bisa mengalami koreksi, maka ini menjadi kesempatan yang baik untuk kita bisa buy on weakness. Untuk saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah PNBN. PNBN ataupun grup Panin hari ini mengalami kenaikan yang signifikan. PNBN hari ini ditutup mengalami kenaikan 22,36%. Setelah sebelumnya mengalami koreksi yang lumayan, tapi volumenya juga tidak terlalu besar dan cenderung kecil-kecil. Akhirnya hari ini setelah berada di dekat-dekat area support, kurang lebih di area 1475 sampai area support di kisaran 1590, akhirnya saham PNBN hari ini mengalami kenaikan kembali. Kenaikan yang nggak tanggung-tanggung ya teman-teman. 22,36%. Dan untuk area support terdekat dari saham PNBN, teman-teman bisa gunakan area 1835 sampai 1765. Jadi kalau misalnya besok koreksi ini sampai area sini, maka itu menjadi kesempatan yang baik untuk kita bisa buy on weakness. Ada yang menarik juga dari saham PNBN ini. Kalau kita lihat dari volume, besok ada potensi saham PNBN bisa saja breakout dari area trend line-nya ya teman-teman. Trend line yang terbentuk di bulan Juli dan juga bulan Agustus. Untuk teman-teman yang mau buy on breakout, besok boleh perhatikan juga area resisten terdekat kurang lebih di area 1995 atau bisa gunakan area 2000 sebagai angka psikologis dari PNBN. Saham keempat yang akan kita bahas hari ini adalah PNLF. Hari ini ditutup mengalami kenaikan 13,37%. Saham PNLF sebenarnya sempat sideways lebar dengan range di antara 450 sampai 372 dan akhirnya jebol ya teman-teman, walaupun jebol tidak dengan volume yang besar dan akhirnya tertahan dan membentuk area support baru di kisaran 340 sampai 332. Dengan hari ini mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 13%, tentu supportnya kita akan perbaiki kurang lebih di kisaran area 384 sampai 372. Support ini adalah support yang sebelumnya dijaga oleh PNLF sebelum akhirnya dijebol ya teman-teman. Untuk area resisten berikutnya tentu bisa saja PNLF akan menguji area kurang lebih di kisaran 436. Bisa juga saham PNLF dalam beberapa hari ke depan
akan menguji area trendline dan bisa saja melanjutkan kenaikannya ke area yang lebih tinggi. Hal yang perlu diperhatikan juga adalah volume hari ini. Volume yang cukup besar ya teman-teman dibanding sepanjang bulan Agustus. Jadi teman-teman bisa perhatikan area support 1 di 384 sampai 372 ataupun area support 2 di 340 sampai 332. Saham panin terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah PNIN. Hari ini ditutup mengalami kenaikan 5,63%. Disertai dengan volume yang cukup baik ya teman-teman, setelah sebelumnya mengalami koreksi dari area 1245. Jadi untuk area support terdekat teman-teman bisa gunakan area 1090 sampai 1070 ataupun area support 2-nya di kisaran 1030 ya teman-teman. Untuk area support ini akan lebih jelas kalau kita gunakan time frame yang lebih kecil. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa saham PNIN ini sempat tertahan kurang lebih 3 kali. Di sini ada sekali, lalu di sini ada 2 kali, lalu di sini juga ada 1 kali lagi. Tepatnya ini hari ini ya teman-teman, setelah sebelumnya paginya sempat membentuk area low dan menyentuh support di 1030 sebelum akhirnya mantul dan ditutup dengan sangat baik oleh saham PNIN. Secara tren juga perlu kita perhatikan bahwa saham ini sudah memasuki fase uptrendnya kembali setelah mengalami koreksi beberapa waktu yang lalu dan artinya saham ini siap untuk menuju ke area resisten berikutnya. Resisten terdekat akan menguji area kurang lebih di kisaran 1220 dan tentu berikutnya akan menguji area 1245. Jadi untuk teman-teman yang mau beli saham PNIN silahkan perhatikan area support 1090-1070 ataupun di kisaran 1030. Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah saham GoTo. Saham GoTo hari ini ditutup melemah, kurang lebih mengalami penurunan 4,19%, tertahan tepat di area support dengan volume yang tidak terlalu besar. Untuk area supportnya bisa gunakan area 324 sampai area 314 ya teman-teman. Secara tren memang jelas bahwa saham GoTo ini masih downtrend dan jangan lupa bahwa saham GoTo masih memiliki gap ya teman-teman. Di area bawah kurang lebih di area ini high-nya 286 dan low-nya 288. Memang gap-nya cuma 1 tick, tapi kalau ditutup ya ada potensi mengalami penurunan lanjutan. Jadi kita akan tunggu apakah area 314 ini dapat menahan saham GoTo. Kalau misalnya kita tarik garis Fibonacci dari area low yang ada di bawah sampai pada area high yang kemarin terbentuk, maka area 318 ini bertepatan dengan area support dan juga area Fibonacci golden ratio 38,2. Tapi tentu kita harus lihat lagi karena terkadang bisa saja mengalami penurunan lanjutan sampai area support atau area golden ratio di 61,8 di mana angkanya adalah 300 ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang tertarik dengan saham GoTo silahkan perhatikan area support yang ada. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas IHSG dan kurang lebih ada 6 saham yang kita bahas dari saham CEN, AHAP, PNBN, PNLF, PNIN, dan GoTo. Disclaimer all untuk semua saham yang saya sebutkan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan analisa sendiri, kalau ternyata tidak sesuai silahkan di skip dan lakukan analisa untuk saham-saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk teman-teman follow akun Instagram baru saya di @jurnalrichardhermawan atau bisa klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.